Sehari sebelum ujian sing, orang tua kandung demi anak angkat mereka menyuruh orang mematahkan kaki. Kalian siapa? Kenapa menculikku? Lepaskan aku. Bos, benar, dia orangnya. Kalian ini siapa sebenarnya? Jika kalian berani menyakitiku, keluarga Meng takkan biarkan kalian lolos. Aku tahu ayahmu Meng Weiguo dari keluarga Meng Nancheng. Tapi yang kami mau justru kaki putri keluarga Meng Nancheng ini. Kumohon, aku harus ikut ujian. Jangan patahkan kakiku. Lepaskan aku. Terima uang. Tuntaskan masalah. Adik kecil. Maaf ya. Jangan. Keras juga ya. Tain dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Diam, jangan bergerak. Tidak. Diam dan jangan bergerak. Lepaskan aku. Tidak. Yang Zheng. Yang Zheng. Kenapa lukamu parah begini? Seseorang. Tolong selamatkan anakku. Zeng Zeng. Ibu. Mereka mematahkan kakiku. Aku tak bisa menari lagi seumur hidup. Dua penjahat itu akan kutebus dengan nyawa mereka. Yang Zheng. Cepat panggil bantuan. Saillant. Komenuru orang menculik Yun Zeng. Bahkan melukai kakinya. Tindakanmu ini bukankah keterlaluan? Kalau tidak begini, adiknya Jiao Jiao bahkan ikut ujian seni, tak akan dapat rekomendasi kursi Qingbei. Bakat Yun Zeng terlalu hebat. Jika dia tidak dilumpuhkan, Jiao Jiao tidak mungkin menang. Tapi demi ujian ini. Dia sudah berlatih lama. Kau melukai kakinya. Bukankah ini membunuhnya? Walau Jiao Jiao anak angkat, tapi statusnya sensitif. Yang bisa diandalkan hanya kita. Aku terpaksa melakukan ini. Sudah jalan satu-satunya. Menari Mimpi Jiao Jiao. Kita a rubantu vu jus de camp. Tapi ibu. Menari juga. Mimpiku sejak lama. Zeng Zeng. Kabar kau suka menari. Ibu belikan ini. Suka? Makasih bu. Asal putriku senang. Yang penting kau suka. Ayah pasti dukung. Rupanya cinta mereka. Palsu semuanya. Zeng Zeng. Taon sebentar lagi. Hasil pemeriksaan segera keluar. Yang Zheng. Lahatlah betapa dia kesakitan. Dokter kok lama sekali. Dokter. Siapa pasien Meng Yun Zeng? Saya ayahnya. Dia tak paham Jerman. Bicaralah pada saya. Mereka tak tahu aku bisa Jerman. Kaki kanannya retak parah, harus segera dioperasi, masih bisa sembuh. Bagus, kakiku masih bisa sembuh. Jika operasi gagal, apa risikonya?
Kalau gagal, Nona Meng mungkin tak bisa jalan selamanya. Yang Zheng, tenang saja. Ayah pastikan dokter, sembuhkan kakimu. Lihatku tersiksa begini. Mungkin, dia menyesal. Aku ingin operasi gagal. Apa, jika operasi gagal, kakinya harus diamputasi dan lumpuh selamanya. Kalau berhasil, ku beri 5 juta, lakukan perintahku. Zing Zeng. Istirahatlah dulu. Ayah ibu urus administrasi setelah operasi. Kenapa? Aku kan anak kandung yang sebenarnya. Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Yun Zheng sudah tidak bisa. Iku Tujian se Nilaji. Kenapa kau masih ingin menghancurkannya? Jiao Jiao, sangat ingin masuk Xinghua Peking. Tapi mereka hanya terma juara ujian seni. Kalau tidak menghalanginya, dari mana Jiao Jiao dapat kesempatan? Lagipula, Yun Zheng adalah putri keluarga Meng. Meski dia cacat, tak ada yang akan merendahkannya. Setila Jiao Jiao, diterima di Tsinghua, Peking. Kita akan ganti rugi untuk Yun Zheng. Paling-paling, kami berikan hak warisnya. Baiklah, Demi Jiao Jiao. Yun Zheng harus rela dikorbankan. Sebentar lagi. Kau tenangkan dia. Yun Zheng pasti nurut. Dulu aku bohong padanya. Bilang ayah angkatnya penculik. Dia dan si manis itu. Kan sudah putus hubungan. Rupanya mereka teras membohongiku. Sementara aku, untuk orang tua kejam ini, menyakiti ayah yang membesarkanku. Zheng Zeng. Maukah imana kau? Berani kau bertanya. Dasar penculik. Zheng Zeng. Dengar penjelasan ayah. Kau bukan ayahku, kau penculik. Orang tuaku bilang kaulah yang menculikku dulu. Mulai hari ini, hidup-hidup semua hubungan. Zheng Zeng. Zheng Zeng. Ayah. Yang Zheng. Yang Zheng. Yang Zheng. Yang Zheng. Kokenapa. Ada yang terluka? Sini. Pelan-pelan. Yang Zheng. Berbaringlah. Dokter, selamatkan putriku. Pakai alat terbaik. Dokter, bagaimana? Nona harus segera dioperasi. Kalian, benar akan mengoperasiku? Yang Zheng, kau putri ayah. Ayah rela segalanya untuk sembuhkanmu. Jangan takut, Zing Zeng. Setelah operasi, semua akan baik. Mulai hari ini, kalian bukan orang tuaku lagi. Dokter, bagaimana hasil operasi? Maaf, operasinya gagal. Operasi putriku gagal. Bukankah kau janji padaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Zheng, Jangan takut, Zing Zeng. Operasi gagal hanya sementara. Kamu masih punya kesempatan berdiri lagi. Bukankah ini yang kalian inginkan? ayah janji pada pasti akan carikan dokter terbaik. Menyembuhkan kakimu. Pergi. Jangan sentuh aku. Jangan. Ayah akan mengorbankan segalanya untuk menyembuhkanmu. Jangan takut, Zing Zeng. Setelah operasi pasti sembuh. Aku ingin operasinya gagal. Ada usul lain, silahkan sampaikan. Kalian semua, bebas berpendapat. Tuan, telepon Nona Meng Yun Zheng.
Ayah. Aku ingin pulang. Bisa ayah jemput aku? Tunggu di sana. Ayah segera menjemputmu. Ayo. Jemput putriku pulang. Apa maksudmu datang ke sini? Tentu saja ingin melihatmu. Kakak, katanya kakimu lumpuh. Sungguh disayangkan, seumur hidupmu tak bisa menari lagi. Bagaimana ini? Sudah selesai? Hillier. Jangan buru-buru, Kak. Masih ada kabar baik untukmu. Aku sudah lulus. Babakakir Eugene Seni. Segera dapat jalur khusus di Universitas Qingbei. Sayangnya, Caca tak boleh ikut ujian. Kalau tidak, aku ingin bertanding denganmu, Kak. Kini kau hanya bisa duduk memenduaku dengan Lisu meraih juara. Mimeng menyedihkan. Karena untuk mengalahkanku, kau harus pakai cara-cara kotor. Apa yang kau bicarakan? Penculikan ini direkayasa ayah ibu, Mirka Denga, Kau mau Eugene ke Qingbei. Takut kau merebut kesempatanku. Jadi merusak kaki. Di mata ayah ibu, hanya aku anak perempuan mereka. Aku sarankan, lepaslah gelarmu sebagai putri keluarga Meng. Secepatnya, jangan menghalangi pandanganku. Kau mau? Ambil saja. Aku tak peduli. Kau. Yun Seng sudah bangun? Gelar Putri Meng adalah milikku. Jalur khusus Qingbei juga milikku. Jiao Jiao. Jiao, kau baik-baik saja? Jiao Jiao. Luka di mana? Kau berdarah. Cepat panggil dokter. Dokter. Ayah, ibu, jangan silakan kakak. Aku tahu kakak sedang tidak baik hati. Aku tak akan mempermasalahkannya. Bahkan jika dia menusukku atau melumpuhkan kakiku, tak akan kesalahan. Kenapa kau sakiti Jiao? Ibu tahu kau patah kaki, hatimu tapi jangan luapkan. Ke Jiao Jiao. Jiao sedang ikut ujian seni. Hari ini kau keterlaluan. Kau harus minta maaf ke Jiao. Apa yang tak kulakukan? Mengapa harus minta maaf? Kau tak bersalah. Aku lihat sendiri. Masih bilang tak bersalah? Cepat minta maaf. Tidak akan. Kau. Dasar anak durhaka. Sia-sia aku berusaha. Cari dokter untukmu. Kau mau menyembuhkan? Atau melumpuhkan kakiku? Omong kosong macam apa ini? Ayahmu hanya emosi. Sudahlah, bangun dulu. Jiao. Cepat panggil dokter. Jiao. Ini bukan orang terkaya Yun Cheng? Jangan halangi jalan. Apa ada orang penting di rumah sakit? Cepat. Zheng Zheng. Ada apa denganmu? Ayah, Cepat. Bagaimana kakimu bisa seperti ini? Keluarga Meng ini, bagaimana cara mereka menjagamu? Mereka tidak peduli padamu? Ayah. Aku salah, aku mengecewakanmu. Seharusnya aku tak menyakiti hati. Sayang, Ayah tak pernah marah padamu. Jangan takut. Ayah sudah datang. Semua akan baik-baik saja. Cepat pergi. Cari dokter terbaik untuk mengobatimu. Sayap. Percuma. Kakiku sudah rusak total. Aku tak bisa menari lagi. Bukannya kamu mau ikut? Ujian seni tahun ini? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga ingin ikut ujian seni. Tapi kaki... Jangan khawatir. Ayah akan datangkan ahli terbaik. Pasti sembuhkan kakimu. Anakku. Ayah. Pasti akan membuatmu bisa tampil lagi di panggung. ayah.
Xiao Xiao. Ujian seni sebentar lagi dimulai. Nanti. Jangan gugup ya, tampilkan yang terbaik. Kamu yang terhebat. Ayah. Ibu. Kakak, dia luka parah. Lebih baik temani dia saja. Aku tak masalah sendiri. Lihatlah, Jiao Jiao lebih pengertian. Di saat seperti ini, masih memikirkan kakak. Tenang saja, kakakmu aman di rumah sakit. Dia juga ingin kami menemanimu. Juara Yujian Seni. Sayang kaki kakak pada. Kalau tidak pasti dia yang jadi juara. Kakakmu kurang beruntung. Kedepannya, tak bisa menari lagi. Jadi, Jiao, kamu harus jadi juara. Ini sekaligus menjejaskan impian kakakmu. Ayah. Ibu. Tenang saja. Aku pasti ambil kuota beasiswa ini untuk kakak. Ce manga. Ai Greco. Sudah lengkap semua peserta? Ujian dimulai pukul 9. Ini, kok kurang satu orang? Peserta nomor 6 Meng Yunzheng, kenapa belum datang? Pak Guru. Kakakku kakinya patah. Hari ini tidak bisa datang. Kemarin aku telpon dia. Katanya akan datang. Pak Guru. Pasti ada kesalahan. Putri saya cacat kaki. Sekarang duduk di kursi roda. Mana mungkin dia ikut ujian seni? Saya akan telepon untuk konfirmasi. Bu Guru. Dia sedang menunggu operasi di rumah sakit. Tolong Janggang Ganggudia. Benar. Saya ayah Meng Yunzheng. Masa saya tidak tahu kondisinya? Sekarang pukul 9 tepat. Peserta ujian nomor 6 Meng Yunzheng tidak hadir sesuai jadwal. Menurut peraturan, dianggap mengundurkan diri. Ujian seni dimulai sekarang. Juara pertama ujian seni kali ini akan menjadi milikku. Tunggu sebentar. Peserta nomor 6, Meng Yunzheng sudah datang. Yunzheng. Bukannya kamu di rumah sakit? Kenapa bisa sampai sini? Siapa mereka? Yunzheng. Jangan-jangan kamu bawa teman-temanmu untuk menyemangati adikmu? Buletin Guru. Peserta nomor 6 Meng Yunzheng siap mengikuti ujian. Yunzheng. Kakimu sudah patah. Duduk di kursi roda. Mau ikut ujian seni bagaimana? Benar. Kamu ini seharusnya istirahat di rumah sakit. Ayah sudah cari dokter spesialis baru. Besok akan dioperasi. Cari dokter ahli. Aku rasa ayah ingin melumpuhkan kakiku sepenuhnya. Yunzheng. Masakan kamu bicara begitu? Ayahmu bagaimana? Operasi sebelumnya gagal. Itu murni kecelakaan. Dokter tidak sengaja. Kalau mau marah, marahlah ke ayah. Kali ini, ayah pasti cari dokter terbaik untuk sembuhkan kaki. Siswa Yunzheng. Kenapa pakai kursi roda? Kepsek. Putri saya cacat kaki. Tidak bisa ikut ujian seni. Apa? Sekolah kami mengandalkan. Dia jadi juara pertama untuk mengharumkan sekolah. Ini bagaimana? Kepsek tenang saja. Saya bisa ikut ujian seni. Kakak, sekarang berdiri saja tidak bisa. Jangan-jangan mau menari pakai kursi roda? Pakai kursi roda. Mau menari bagaimana? Yunzheng. Sudah jangan cari masalah. Cepat pulanglah. Kepsek. Sebenarnya kemampuan Jiao Jiao juga bisa jadi juara dan mengharumkan sekolah. Baiklah. Jiao Jiao. Sekarang semuanya padamu. Kepsek. Saya tidak akan mengecewakan. Ujian seni dimulai sekarang. Silicon Semua Peserta bersiap. Tampil sesuai urutan. Yunzheng benar-benar mau ujian? Bukannya kakinya lumpuh? Tapi dari penampilannya, tidak seperti berpura-pura. Segera hubungi dokter. Telepon untuk bertanya, sebenarnya apa yang terjadi. Dokter, apa Anda yakin kaki putri saya tidak bisa berdiri lagi selamanya? Dokter,
Apa Anda yakin kaki putri saya tidak akan bisa berdiri lagi? Tenang saja, Nona Meng Yunzeng pasti tidak akan bisa berdiri. Apa kata dokter? Jangan khawatir. Hasil ujian seni kali ini, Jiao Jiao pasti juara pertama. Baik. Akan dimulai. Baik. Jiao, tarianmu tadi luar biasa. Kau pantas menyandang gelar juara pertama. Berkat siswi Jiao Jiao, sekolah kita akhirnya memenangkan juara pertama. Kakak, aku dapat skor 9. Tidakkah kau ucapkan selamat? Sembilan? Itu tinggi? Kau kaget. Berdiri saja tidak bisa. Masih berani membantah. Siapa bilang? Aku kaget? Yunzeng. Terima kenyataanlah. Setelah sembuh nanti. Baru ikut ujian seni lagi. Bagaimana? Tidak. Sudah kuberikan yang terbaik. Tapi kau masih merebut milik Jiao Jiao. Aku sangat kecewa padamu. Aku hanya ikut ujian biasa. Mana mungkin merebut miliknya? Justru kau. Berkali-kali halangi aku. Apakah kalian benar, orang tua kandungku? Aku. Peserta nomor 6, Meng Yunzeng, memohon izin ujian. Bersiap naik pak. Mulai tampil. Apa lagi yang kau lakukan? Dia sih, pasti tidak rela kalah darimu. Berlagak misterius lagi. Tenang saja. Dia saja tidak bisa berdiri. Mana mungkin menari. Juara pertama kali ini pasti terhadap kau. Ini. Bukannya dia cacat? Kok masih bisa menari? Kulihat tariannya lebih bagus dari sebelumnya. Juara kali ini, Pasti Yunzeng. Dia ini berani merebut sorotan dariku. Saya harus cari cara agar dia dipermalukan. Ada ide. Sayang, hampir saja berhasil mempermalukannya. Bagus. Luar biasa. Setiap gerakan, sempurna. Improvisasinya beneran tak tertandingi. Saya kasih nilai 10. saya juga 10. Sama. Oke. Siswa Meng Yunzeng ternyata dapat nilai sempurna. Ini pertama kali dalam sejarah ujian seni. Ada yang dapat nilai sempurna. Siswa Meng Yunzeng, kau sangat membawa, membanggakan sekolah. Selamat Nona Utama menang.
Terima kasih. Nona muda. Barusan Meng Jiao memutus kalung untuk menjebakmu. Semua sudah kurekam. Mau diapakan? Cepat cuci fotonya. Meng Yunzheng. Kapan kamu sembuh? Kenapa tak beritahu? Kenapa? Lihat aku tak pakai kursi roda. Kalian tak senang ya? Kamu. Jangan berpikir begitu. Ayah senang kakimu sudah sembuh. Mana mungkin tak senang. Iya. Ayah dan ibu selalu berharap kau sembuh. Siswa Meng Yunzeng, selamat dapat nilai sempurna. Kau pantas jadi juara pertama. Selamat. Terima kasih kepala sekolah. Adik kop diam, lihat aku dapat kuota khusus. Tak ikut senang? Rupanya kakak sudah pulih. Walaupun kakimu patah saat diculik, tetap tak berpengaruh ya. Kudengar beberapa hari lalu, Meng Yunzeng dikulik. lawan 3 orang sendirian, dan malah asyik dengan penculiknya. Bukan begitu. Kakakku sudah berusaha keras untuk ujian ini. Walaupun ada kesalahan tadi. Tapi nilai sempurna tetap pantas. Dia tadi membuat kesalahan besar, masih bisa dapat nilai sempurna, mungkin dia menyuap. Para Yuri. Benar, Ini tidak adil. Mana mungkin dia jadi juara. dia harus diskualifikasi, mundur dari kompetisi. Guru. Kenapa beri nilai sempurna ke Meng Yunzeng? Benar. Berapa imbalan yang kau terima darinya? Ini jelas kecurangan, aku tak terima hasil ujian seni ini. Ujian seni adil dan transparan, tak mungkin ada kecurangan. Guru, jangan tutupi kesalahan putriku. Ini semua salahku. Membuatnya melakukan penyuapan juri. Kau bilang aku menyuap juri? Ada buktinya? Ayahmu saja mengaku. Buat APA pura-pura Zuki. Gelar juaramu ini, curian dari adikmu Jiao. Kakak, sudahlah, akuilah saja. Jangan mempermalukan ayah lagi. Jiao. Kau baik-baik saja? Meng Yunzheng, apa maksudmu? Aku juga ingin tanya. Saat aku menari, Meng Jiao menaruh ini di pat. Apa maksudnya? Ternyata Meng Yunzeng Menginjak hingga hampir terjatuh. Tapi, Kenapa ada mutiara di panggung? Jangan-jangan benar ulah Meng Jiao? Kakak, meski kau tak mengaku, tapi kau menyuap juri. Tapi tak boleh fitnah aku. Cepat minta maaf ke Jiao. Akuilah kau salah sangka. Yunzeng. Kali ini kau keterlaluan. Cepat minta maaf. Minta maaf. Dia pantas? Kau. Tak ada bukti, tapi fitnah adik. Masih berani membela diri? Siapa bilang tak ada bukti? Kakak, aku tahu kau tak suka padaku. Kalau begitu, aku mundur dari ujian ini. Gelar juara ini lebih baik untuk kakak. Tidak boleh. Jiao, un-tu ujian ini. Kau sudah berusaha keras. Sekarang hampir juara. Bisa masuk Universitas Qingbei. Tak boleh mundur sans barangan. Benar. Bukan kau yang harus mundur. Yunzheng, bilang. Mundur sendiri. Atau kubantu mundurkan? Yang harus mundur adalah dia. Lihat, ini mutiara milik Meng Jiao. Jiao. Ini ulahmu? Ayah, aku tak tahu kenapa. Kalungku tiba-tiba putus. Meng Jiao. Nilai ujianmu dibatalkan. Kenapa? Kau ganggu ujian. Fitnah peserta lain menyuap juri. Sudah sangat mengganggu disiplin ujian. 3 tahun ke depan, dilarang ikut ujian seni. Guru, ini bukan kesengajaan Jiao. Kau tak boleh menghukum separat ini. Yunzheng, cepat bicara pada guru. Terima kasih atas keadilannya. Siswa Meng Yunzeng, selamat atas satu-satunya kuota lolos ke Universitas Qingbei. Jiao. Sudah puas kamu buat keributan? Lumayan. Kau. Nanti kubalas perbuatanmu ini. Zeng.
Kenapa ayah datang? Selamat untuk putriku tercinta, yang dapat kuota rekomendasi. Sayang sekali. Ayah pulang terlambat dari dinas, sampai tidak sempat lihat kompetisimu. Tak apa. Ayah mau datang saja, sudah membuatku senang. Hakian, sudah kami lakukan sesuai perintah. Keluarga Meng sudah dikepung. Mereka segera akan bangkrut. Ayah mau menghajar keluarga Meng? Kenapa? Kasihan pada orang tua kandungmu? Sejak mereka mematahkan kakiku, mereka bukan orang tuaku lagi. Tapi untuk masalah ini, boleh aku yang menyelesaikan? Tentu saja boleh. Oh ya, sebelum daftar ke Universitas Qingbei, coba dulu beradaptasi di perusahaan. Apapun yang ingin dilakukan, lakukan saja sepenuhnya. Baba Zeng. Kelilingi lihat perusahaan. Mulai sekarang Zheng akan mewakili aku. Mengerti? Mengerti? Mereka bayar orang petakan kakiku, menyuap dokter, hampir membuat ke lumpuh. Utang ini akan ku kembalikan. Sedikit demi sedikit. Xiao Xiao. Kamu sudah 2 hari tidak makan. Ibu mohon, keluar dan makanlah. Bagaimana? Xiao Jiao mau makan? Sejak pulang ujian seni, bahkan air tidak diminum. Ini semua salah Zeng. Dia datang ke ujian seni, mengacau sampai nilai Jiao Jiao dibatalkan. Kalau tidak, pasti Jiao Jiao yang juara 1. Bukannya kata dokter, kakinya sudah cacat? Kok sekarang sembuh? Jangan-jangan ada yang bantu diam-diam. Dia cuma anak desa, kecil tidak berarti. Selain keluarga kami, siapa lagi yang mau bantu? Kereza, itu dokter tidak becus. Tidak membuatnya cacat total. Jadi dia bisa untung. Lalu bagaimana sekarang? Xiao Xiao kehilangan kuota. Tidak bisa kuliah. Pasti dia stres. Aku akan jemput anak durhaka ini. Suruh dia. Serahkan kuotanya ke Jiao Jiao. Ada keperluan apa? Masih berani pulang? Kau. Zeng. Ayo. Minta maaf ke Jiao Jiao. Berikan kuotamu padanya. Berdasar apa? Berdasar apa? Kalau kau tidak suap juri, nilai Jiao Jiao bisa dibatalkan? 2 hari ini dia mogok makan. Kalau kuota tidak kau berikan, mau bunuh dia. Hidup mati dia. Bukan urusanku. Brengsek. Kalau kau tidak peduli soal adikmu ini, jangan salahkan ayah. Aku anak tunggal. Mana ada adik? Kau. Lao Meng. Bicaralah baik-baik. Lihat kelakuannya. Masih bisa diajak bicara? Baiklah. Yun Zeng. Jangan melawan ayah lagi. Serahkan kuota rekomendasi. Ke Xiao Xiao ya. Tidak. Kenapa aku punya anak egois seperti kau? Anggap saja tak pernah. Melahirkanku. Kau. Kembela. Sudahlah. Yun Zeng. Mau kemana? Mulai hari ini, aku putus dengan keluarga Meng. Yun Zeng. User dia. Kami jemput kau dari desa dengan tulus. Hidupi dan rawat kau. Cari dokter untuk kakimu. Tapi kau malah menganggap kami bukan orang tuamu. Baik. Akan kulihat. Kau tanpa keluarga Meng. Bagaimana akhirmu nanti? Aku juga ingin lihat. Akhir kalian nanti. Kau. Hancurkan keluarga Meng. Aku ingin menyaksikan. Bangkrut dan menderita. Ya. Jiao Jiao, kau ini. Ayah. Ibu. Aku pergi. Terima kasih untuk semua perhatian. Jaga kesehatan kalian. Jiao Jiao, kamu mau pergi juga? Apa karena masalah kuota rekomendasi? Tenang saja. Ayah pasti buat dia menyerahkannya padamu. Xiao Xiao. Ayah sedang cari cara. Kita tetap di sini. Tunggu sebentar ya. Aku tahu kakak selalu membensiku. Makanya merebut kuota rekomendasiku. TAPI. Sekarang dia malah memutuskan hubungan.
Jika aku dia akan kembali. Agar kalian tak perlu terjepit di antara kami. Xiao Xiao. Kau putri kami. Jangan bicara pergi. Apa Yun Zheng mengancammu? Dia paksa kau pergi? Tidak. Kakak benar. Dialah putri sah, keluarga Meng. Aku tak pantas tinggal. Xiao Xiao. Ibu la rend qu'aupergie. Ayah. Ibu. Biarkan aku pergi. Tak mau bikin kakak marah. Kukira dia, Meng Yun Zheng berani. Putus hubungan denganku. Ternyata, dia ingin mengusirmu. Xiao Xiao. Hari ini tetap di rumah. Tak ada yang bisa usir kau. Xiao Xiao. Ibu akan cari Yun Zheng. Suruh dia menyerahkan kuota. Kita tetap di sini ya. Ibu. Kakak tak akan setuju. Ini utangnya pada. Dia harus setuju. Tuan Meng, ada masalah. Orang terkaya kota Yun, keluarkan pernyataan. Boikot semua. Industry Bharat Ocean Group. Semua produk kami. Orang terkaya kota Yun. Tiba-tiba begitu. Kenapa dia mau boikot perusahaan kita? Sekarang situasinya? Sudah 3 mitra kerja, putus kontrak dengan kita. Apalagi, mereka malah minta kita. Beer denda contract. APA. Putus ya sudah. Kenapa kami harus bayar denda? Utamanya mereka ketemu barang kita. Kualitas palsu. Sekarang denda saja. Sampai 50 juta. Kalau tidak bisa bayar, perusahaan bangkrut. Pergilah. Saillant. Apa Camus Musion dans... Orang terkota Yun Zheng? Ketemu saja susah. Mana mungkin saya berurusan? Ayah. Katanya, anak orang kaya itu, Aikit Eugene Seni. Mungkin dia dengar kakak menyogok juri, makanya marah ke keluarga Meng. Pasti begitu. Ini semua salah anak durhaka. Dia selalu bikin masalah. Tidak bisa. Saya cari orang kaya ITU untuk jelaskan langsung. Ayah. Aku ikut. Bapak-bapak, tolong izin ketemu orang kaya. Kami ada urgent. Tamu tak diundang dilarang masuk. Ini. Ayah. Itu asisten orang kaya datang. Putri orang kaya. Nona Yun. Nona Yun. Cepat pergi, jangan ganggu nona kami. Nona Yun. Saya Meng Weigua. Anak saya tak sengaja tersinggung. Saya datang jelaskan. Keluarga Meng. Tak kenal. Nona Yun. Berikan saya kesempatan. Jangan banyak alasan. Nona kami tak mau lihat kalian. Cepat minggir. Ayah, rupanya soal kakak nyogok juri, Butte Nona Yun marah. Orang kaya, ini demi balas dendam putrinya, makanya dia ajak perusahaan lain boikot Yuan Yang. Anak durhaka ini sudah bikin masalah besar. Dulu saya seharusnya tak bawa pulang. Ayah, yang penting sekarang, suruh kakak minta maaf ke Nona Yun. Baik, saya telepon dia sekarang. Suruh datang minta maaf sendiri. Nona, sudah 6 perusahaan putus kontrak dengan Yuan Yang. Dendanya mencapai 70 juta. Kali ini, keluarga Meng akan runtuh. Masih kurang. Saya harus hancurkan nama keluarga Meng di bisnis. Tak ada kesempatan bangkit. Saya. Meng Yunzheng. Kamu di mana sekarang? Ayah akan menjemputmu. Tuan Meng mungkin terkena demensia. Lupa kita sudah putus hubungan? Apa ini? Darahmu adalah darahku. Bisa sembarangan putus hubungan? Kakak. Walau kakak lawan orang terkaya, perusahaan keluarga Meng diboikot. Tapi ayah tak akan marah. Jangan marah ke ayah lagi. Cepat pulanglah. Jika Yunzheng punya separuh kebaikanmu. Asal kakak mau minta maaf ke orang kaya dan Nona Yun.
Aku rela tinggalkan keluarga Meng. Tak akan muncul lagi. Tidak boleh. Aku tak izinkan kamu pergi. Udah lama banget main peran. Meng Yunzheng. Berani sekali bicara pada. Cepat ke grup Yunsang. Minta maaf ke Nona Yun. Baiklah. Kamu yang minta maaf. Aku tangguh. Halo. Halo. Dasar anak kurang ajar. Berani matikan teleponku. Ayah. Bagaimana kalau aku yang minta maaf ke Nona Yun? Jiao. Kamu tak bersalah. Kenapa minta maaf? Tenang saja. Ayah pasti akan jelaskan ke Nona Yun. Jika dia marah, suruh cari Meng Yunzheng. Nona besar. Ayah anak keluarga Meng. Nekat ingin temui Anda. Mau minta maaf. Persilakan masuk. Ya. Apakah Anda, Nona Yun? Saya Direktur Yuan yang Heavy Industries. Hari ini saya bawa anak. Ingin jelaskan beberapa hal. APA. Suara ini mirip sekali dengan Meng Yunzheng. Ini putri orang terkaya. Bukan anak itu. Pasti saya salah dengar. Nona Yun. Saya tahu Anda mungkin dengar kabar angin. Tapi kakak saya, dia sebenarnya tak berniat suap juri. Dari mana kamu tahu dia suap juri? Kakak saya ingin rebut kuota rekomendasi saya. Makanya suap juri, batalkan nilai saya. Tapi Nona Yun, jangan salahkan kakak saya. Benar. Saya gagal didik dia, hingga dia berani lakukan hal gila. Akan saya suruh minta maaf ke Anda. Tapi dia sama sekali tak hargai Anda. Anak durhaka. Nona Yun, silakan hukum dia sesuka Anda. Aku anggap tak punya anak ini. Baik. Ingat Yukapan kalian tadi. Mulai hari ini, hidup si bangkit. Kenapa kau di sini? Apa kau anak orang terkaya, anak emasnya, Nona Yun? Tidak mungkin. Nona Yun yang dimanja orang terkaya, tinggal di kastil senilai 10 miliar. Kakak tumbuh besar di desa. Tinggal di rumah sederhana. Mana mungkin dia Nona Yun? Lalu kenapa dia ada di sini? Pasti dia diam-diam menyusup ke kantor Nona Yun. Kakak, kau mengaku sebagai Nona Yun. Tidak takut dia tahu? Yunzheng. Berani-beraninya kau menipu. Apa kau sadar? Kau menghancurkan keluarga Meng, semua usaha kami diboikot. Ayo pergi. Minta maaf ke Nona Yun. Ayah akan membantumu. Nona Yun pasti akan memaafkanmu. Aku kasih kesempatan. Minta maaf padaku. Berdasar darah kita. Aku masih berbelas kasih. Suruh aku minta maaf? Kakak, sejak ayah menjemputmu, memberikan yang terbaik, ayah salah apa? Kenapa kau kejam begitu? Tak ada lagi pembicaraan. Pergi. Yunzheng. Ayah mencoba membantumu. Kenapa tak mengerti? Suruh kalian pergi. Nona besar. Assistant Lee. Kakakku tidak sengaja berpura-pura jadi Nona Yun. Kami segera bawa dia pergi. Jangan ditanggapi serius. Yunzheng. Minta maaf ke Nona Yun. Lepaskan. Berani ganggu Nona besar? Cari mati ya? Nona. Nona besar. Kau benar anak orang terkaya. Nona besar, Anda baik-baik saja? Kakak, jangan-jangan kau dekat dengan asisten suruh dia jadi Nona Yun palsu? Muda-muda sudah. Bisa menggoda pria tua. Apa selama ini ajarimu begini? Ajarku?
Apa yang kau ajarkan? Bohong? Atau muncul manis di depan tapi licik di belakang? Atau menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri? Kau. Apa maksudmu? Kau paham maksudku. Yun Zheng. Semua ini ayah lakukan untuk kebaikanmu. Asal kau mau minta maaf dan menyerahkan kuota penerimaan langsung itu ke Xiao Xiao. Ayah izinkan kau pulang, tetap jadi putri keluarga Meng. Putri keluarga Meng. Tak kuinginkan. Kasih saja ke anak angkatmu. Meng Yunzheng. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Ribet sekali. Ayo pergi. Lepaskan aku. Tanpa bantuanku, kau takkan sanggup hadapi orang terkaya dan Nona Yun. Lepaskan aku sekarang. Assistant Lee, kau bantu dia palsukan Nona Yun. Tidak takut orang terkaya tahu, dia takkan membiarkan kalian. Buang mereka keluar. Dilarang masuk ke grup Yunxiang selamanya. Sayat. Lepaskan aku. Lepaskan. Akan ku hancurkan keluarga Meng sampai tak bersisa. Habis sama sekali. Mengerti? Bagaimana? Apa orang terkaya mau maafkan kita? Putrimu yang hebat itu. Berani sekali. Berani palsukan diri jadi Nona Yun. Kilyarga kita. Dihancurkannya semua. Yunzeng mana mungkin lakukan hal keterlaluan begini. Mungkin ada kesalahpahaman? Salah paham, aku lihat sendiri. Mungkin salah? Masalah besar, Tuan Meng. Semua mitra bisnis ingin putus kontrak dengan Yuan Yang Corp. Kita tak sanggup bayar denda. Akan bangkrut. APA. Kemarin masih ada harapan. Kenapa tiba-tiba bangkrut? Jangan orang terkaya tahu. Kakak palsukan Nona Yun, jadi ini. Tentu, aku tahu si anak desa polos itu akan timpakan masalah. Sayong. Cepat jelaskan ke orang terkaya. Jika kita bangkrut, bagaimana hidup nanti? Baik, aku akan tangkap si anak desa itu. Sekalipun harus diikat, akan kebawa ke hadapan Nona Yun untuk minta maaf. Ayah. Kakak sekarang jadi orang kepercayaan asisten Lee. Jika ayah ke sana, aku khawatir dia akan lakukan sesuatu pada ayah. Dia cuma anak desa polos. Assistant Lee cuma main-main saja. Beberapa hari lagi akan dibuang. Omong-omong, beberapa hari lagi, orang terkaya akan hadir di pameran. Benar, dia tamu istimewa di acara pameran investasi. Baik, dapatkan undangannya. Aku harus temui orang terkaya. Jika dia mau cari masalah, Fire can carry Meng Yunzheng saja. Saat dia terjepit, dan datang minta tolong. Saat itulah, kuambil jatah beasiswanya. Untukmu. Nona besar. Preman yang menculik Anda sudah mengaku. Semua ini diperintahkan keluarga Meng. Apa kegiatan terbaru keluarga Meng? Malam ini ada acara investasi. Keluarga Meng juga akan hadir. Mau menyelamatkan situasi kebangkrutan yang mengancam. Siapkan segalanya. Saya akan ikut serta. Bawa juga 3 penculik itu. Semua ini harus segera diakhiri. But Zeng. Ayah. Acara investasi akhir pekan. Tolong wakili saya. Bagaimana ayah tahu? Saya ingin ikut acara investasi. Bagus kalau mau ikut. Nanti. Akan saya kenalkan seseorang. Saya Pak. Tunanganmu sudah pulang ke Indonesia. Dia juga akan ke acara investasi. Tenangkan. Ayah. Saya belum masuk kuliah. Ngapain ketemu tunangan? Coba temui dulu. Kalau cocok, bisa pertunangan dulu. Setelah lulus kuliah, baru menikah. Saya baru ingat, masih ada urusan. Saya pergi dulu. Dasar anak ini.
Zhao. Zheng sibuk urusan kuliah. Perkawinan kalian bisa ditunda dulu. Paman Yun. Zhonggong paksa Zeng. Biarkan mengalir saja. Baik. Saya paham. Baik. Tuan Muda, tidak akan ke acara investasi? Siapa bilang tidak mau? Saya pulang ke Indonesia. Un truc menui, tunangan kecilku. Sangat menantikan pertemuan ini. Pengaruh orang terkaya ini benar-benar luar biasa. Pengusaha terkenal di kota selatan ternyata semua datang. Kalau dia tahu, ini hanya kesalahpahaman. Mungkin akan beri investasi ke Ocean Heavy sebagai kompensasi. Benar. Kalau dapat investasi orang terkaya, perusahaan kita bisa diselamatkan. Nanti, kalau dia marahi kakakmu, jangan lemah hati, selamatkan perusahaan yang utama. Yunzeng, karena terlalu lama di desa. Dia harus merasakan, baru akan sadar. Québécois kita. Kakak, Kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat untukmu berbuat semaunya. Cepat keluar. Yunzeng, kamu datang untuk menyerahkan kuota rekomendasi ke Jiao, ya? Aku baru pertama kali dengar. Kuota rekomendasi bisa dialihkan. Kalau bukan karena trik kotor menyogok juri, sekarang Jiao sudah bisa masuk Universitas top dengan kuota itu. Ayah. Sudahlah, Ayah. Aku tak mau kakak tidak senang. Tidak, mimpi masuk universitas top selalu jadi impianmu. Ayah harus wujudkan keinginanmu ini. Bilang, kuota rekomendasi ini, kau yang menyerahkan? Atau ayah yang ambil? Yakin mau aku lepaskan kuota ini? Baik. Aku setuju. Nah, akhirnya sadar juga. Kuota ini memang hak Jiao. Sekarang baru kembali ke pemiliknya. Tuan Meng, kau merebut kuota rekomendasiku untuk anak angkatmu. Pelankan suaramu. Apa katamu? Kau menyekapku demi kuota ini, bahkan mematahkan kakiku. Lao Meng, kau berani menyuruh orang patahkan kaki anakmu? Yunzheng, ini putrimu sendiri. Mana bisa kau lakukan ini? Tidak. Dia putriku. Aku sayang dia. Masih tak cukup. Mana mungkin ayah mematahkan kakinya? Yunzheng, kalau ada ucapan, jangan sembarangan. Hanya bicara fakta. Kau. Kakak, kalau kau benar-benar ingin kuota ini, aku takkan berbuat lagi. Kenapa fitnah ayah? Benar, Yunzeng. Ayahmu mencari dokter untuk mengobatimu. Setelah kakimu patah, kau harus berterima kasih. Kalau tidak, Mana mungkin kau bisa berdiri di sini? Maksudmu, aku bisa berdiri di sini karena dokter yang dicarinya? Yunzheng, tak percaya itu ayah. Yang cari dokter tak apa. Asal kau baik-baik saja. Kedepannya, patuhi orang tua. Jangan mudah kabur dari rumah. Ayah dan ibu sangat khawatir. Sudah berhenti akting. Sangat menjijikkan. Ayahmu mencari dokter untukmu. Tak berterima kasih sudah KG. Masih berani menuduhnya mematahkan kakimu? Lebih parahnya, kau berani melawan ayah kandungmu sendiri. Sudah. Jangan salahkan Yunzheng. Ini semua kesalahan ayah. Dia benci ayah. Itu wajar. Lao Meng, kau terlalu memenjengkannya. Lihat bagaimana dia memperlakukan. Benar. Dia benar-benar tak tahu balas budi. APA kau. Pikir aku tak paham bahasa Jerman? Kamu bisa bahasa Jerman? Kenapa? Aku tak boleh bisa? Yunzheng.
Dengar penjelasan ayah dulu. Lao Meng. Ini bukan salahmu. Mau jelaskan apa? Dia si pengkhianat ini. Seharusnya dia minta maaf. Orang tua macam apa? Tega mematahkan kaki anak kandungnya, malah menuduhnya pengkhianat? Kakak Xiao Xiao, kapan kamu pulang ke sini? Kenapa tidak kabari aku? Bukankah ini Tuan Muda Qin Zhao dari keluarga Qin? Sudah bertahan-tahan jumpa. Dulu masih kecil. Lihatlah, sekejap mata, sudah dewasa begini. Waktu itu, Xiao Xiao Sukan Gomong. Pengin nikah sama Zhao. Ayah, Bu, apa yang ibu omongin? Nona Yun. Sudah lama mendengar namamu. Chenenggan Meng Jiao Jiao. Pasti sama-sama brengsek. Tunanganmu sedang lihat. Jangan macam-macam. Tu n'engan pu, memang sedang menyaksikan. Kak Xiao Xiao, aku tahu kau tak suka orang mendekatimu. Tapi kakakku, dia pasti tak sengaja. Kakakku itu, begitu lihat pria, langsung akrab sendiri. Kamu siapa? Kak Xiao Xiao, aku Jiao. Kamu lupa? Dulu kita pernah SCTK? Aku ingat sekarang. Ayah Mulayong putuskan kaki Zheng Jie, malah bilang dia pengkhianat. Oh ya? Sebenarnya kamu mau apa? Membalas sakit hatimu. Tak jela? Siapa minta bantuanmu? Kak Xiao Xiao, apa kakakku bilang sesuatu padamu jadi kau salah paham padaku? Aku tak dekat dengan. Jangan panggil nama. Kakak, apa yang kau? Apa yang kau katakan pada tuan muda? Kenapa kau harus bilang ayah yang petakan kakamu? Apa untungnya bagimu? Bukankah kau yang bilang? Ayahmu yang bayar orang lukai aku. Kau juga suruh aku. Posisi putri sulung keluarga Meng, serahkan padamu. Jiao. Kamu dan kakak ngomong apa saja? Ayah, kakak pasti salah paham. Aku tak bilang apa-apa. Kakak, penculikan ini direncanakan ayah ibu, Mirka Denga. Kau mau masuk Qingbei. Takut kau salib aku, makanya suruh orang lukaimu. Di mata ayah ibu, hanya aku anak perempuan mereka. Ini pasti palsu. Suara ini pasti rekayasa. Kenapa? Masih mau hancurkan bukti? Tuan Muda, kamu harus percaya aku. Yun Zheng, kau membawa rekaman palsu ini. Apa maksudmu sebenarnya? Bukannya kau hanya ingin memfitnah. Kalau ku bilang ku suruh orang patahkan kakimu? Apakah bukan begitu? Kau. Baiklah. Kalau itu yang kau pikirkan untuk membuatmu merasa lega, kalau begitu. Kau. Kalian kok bisa di sini? Mereka bertiga adalah penculikku. Tuan Meng pasti kinol ya? Yun Zheng. Si Taipan sebentar lagi akan ke acara investasi. Lihat makhluk menyebalkan ini. Security. Usir semua. Orang ini keluar. Nanti habis rapat. Aku yang urusi mereka. Kalian culik anakku. Berani muncul lagi? Sayang. Kali ini jangan. Kasihan lagi pada mereka. Perani Sekidi anak Meng Weigua? Aku akan bikin kalian mati tanpa kuburan. Denga, mereka mau bunuh kalian. Nona Meng. Jia Yang Suru. Kami culik kalian. Jia. Kami gak mau mati. Talong Selamakan kami. Benar, dia yang menyuruh kami. Kami benar-benar tidak bersalah. Dia. Kalian berani bohong. Dia anakku. Mana mungkin aku kilik? Kakak, kalau kau tak mau aku di keluarga Meng, aku pergi saja. Kenapa fitnah aku? Yun Zheng, perkataan mereka tidak ada yang benar. Jangan sampai kau percaya omongan mereka. Kalian. Yang suka bohong. Aku punya bukti. Transaksi kalian. Sudah ku beri ke polisi. Kalian tidak bisa. Inquiry lagi. Tidak berguna. Perani simpan bukti? Kau cari mati. Jadi,
Kau Yang Sua Pengkilik? Harimau takkan makan anaknya sendiri. Bos Meng bayar orang untuk patahkan kaki anaknya. Ini baru cerita. Lau Meng benar cari orang, patahkan kaki anaknya? Masakan 3, menyakiti anak sendiri? Tidak. Tidak. Mirka Yang. Fitnah aku. Bilang. Siapa yang kirim kalian? Aku. Masih mau bunuh saksi? Bukan. Bukan. Tangkap mereka semua. Bawa pergi. Yun Zheng. Dengarkan penjelasan ayah. Agar anak angkat dapat nilai seni tertinggi. Kau sua orang petakan kikiku? Menyuap dokter, biar operasi gagal. Kau lakukan semua kejahatan ini. Masih mau jelaskan apa? Kakak, ayah punya alasan. Diam. Kau tak berhak bicara. Sudah. Kalau kau tak selalu ganggu Jiao Jiao. APA. Selalu rebut dari Jiao Jiao. Mana mungkin aku begini? Jadi, kau petakan kiki. Sekarang salahkan aku? Salamu. Aku saja tak tega, sentuh Jiao Jiao sedikit. Kumala. Rebut jatahnya, dan pukul dia. Cepat minta maaf pada adikmu. Karena kalian patahkan kaki. Anggap lunas hutang atas kehidupan dari. Mulai sekarang, aku dan keluarga Meng tidak sebanggen. Kami orang tuamu. Kau sungguh mau. Peux-tu Ubengan? Orang tua seperti kalian. Rela Sakatai, anak kandung tidak perlu lagi. Benar. Kalian tidak pantas menjadi orang tuanya. Lakukan yang kau mau. Jangan ada keraguan. Kakak. Sudahlah. Kau kan baik-baik saja? Mau cari masalah apa lagi? Kau putus hubungan dengan keluar dari keluarga Meng. Kau tak bisa bertahan. Kelak hanya bisa mengandalkan lelaki untuk hidup. Hubungi Departemen Hukum Group. Datang ke pameran investasi. Ada yang menyebar fitnah di sini. Mazukan Mereka ke Ponjara. Kedua muda, ini urusan internal. Keluarga Meng tak ada hubungannya denganmu. Yuruzen Zhengzheng adalah urusanku. Berkataburuk tentant Zeng Zeng lagi. Akan kualahkan kalian. Kedua muda, jangan termakan tipu. Muslihat kakakku, dia berpura-pura jadi putri keluarga kaya. Dia menyuap asisten Lee. Mereka berdua punya hubungan. Tag Pantas. Jaga mulutmu, nona besar kami. Bisa kau fitnah sembarangan? Kedua muda, kau lihat? Asisten Lee masih menutupi kesalahan kakakku. Apa yang diberi kakakku, sampai kau setia? Berkali-kali berbohong untuknya. Berani kau pukul aku? Kau. Diam kau. Kedua muda, lihatlah dia. Lepaskan. Jangan bergerak. Cek tanganmu memerah apa tidak. Memukul wanita seperti ini. Cuma nodai tanganmu. Kenapa kau membantuku? Kita bahkan tak kenal. Santai saja. Nantiko Akananga aku. Pernah bertemu? Pelan-pelan saja. Masih banyak waktu. Berani kau Meng Yunzheng, masih muda begini. Sudah main dua hati. Keluarga Meng, mana mungkin punya wanita tak tahu malu. Ayo, pulang dan introspeksi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sentuh dia lagi. Kau celaka. Meng Yunzheng, kau tak tahu diri. Hina orang terkaya. Palsukan Nona Yun. Jika aku tak bantu, kau takkan bisa hidup. Memalsukan Nona Yun. Benar kedua muda, aku lihat dia palsukan putri orang kaya. Zeng Zeng adalah putri aslinya. Perlu a pas dit palsukan? APA. Rupanya kalian. Sama sekali tak kenal. Putri aslinya. Tapi berani tuduh. Zheng Zheng palsu? Lucu sekali kalian ini. Dia memang palsu. Mustahil dia putri orang kaya. Siapa yang palsukan putriku? Siapa yang berani menyamar sebagai putriku?
Tuan Yun. Ini salahku gagal mendidik, hingga putriku berani menyamar sebagai Nona Yun. Tuan Yun tenang, akan kuhukum dia berat. Sebagai permintaan maaf pada Nona Yun. Tuan Yun, kakakku sebenarnya tidak sengaja. Dia hanya ingin perhatian dari orang tua kami. Tolong maafkan dia. Memaafkan kalian? Mimpi di siang bolong. Diam saja kau. Cepat minta maaf ke Tuan Yun. Minta maaf yang baik. Ayahmu akan membujuk orang terkaya. Ayah datang. Benar atau tidak, terbukti benar. Putriku sayang. Kau menderita. Ayah. Anaku. Yunzeng. Ayahmu di sini. Kosala Oran. Sudah kukatakan. Aku dan keluarga Meng sudah putus hubungan. APA. Kakak, bahkan jika kau ingin menyamar, jangan di depan Tuan Yun. Menyamar? Coba tebak. Sebelum kembali ke keluarga Meng, marga apa yang kupakai? Yun di Yunzheng. Adalah Yun dari orang terkaya Yunzheng. Kau ini, putri orang terkaya. Kalian bodoh. Masih tak percaya. Tak tahu bahwa putri kandung kalian adalah anak angkat orang terkaya. Putriku. Lihat mereka ini. Bagaimana menghukumnya? Yunzheng. Kau putri orang terkaya. Kenapa tak beritahu? Yunzeng. Suru, Oran terkaya, selamatkan kami. Keluarga Meng akan bangkrut. Tibak. Kebangkrutan keluarga Meng. Siapa yang merencanakan? Apa katamu? Jangan kau yang boykot Yuan Yang hingga perusahaan bangkrut? Yunzeng. Ayahmu dan aku tak pernah berniat menyakiti. Perusahaan adalah pondasi keluarga. Kau menghancurkannya. Ini sama saja mendorong kami ke jurang. Tak mau menyakiti? Siapa yang mematahkan kakiku? Dokter siapa yang disuap? Kalian ingin aku tak bisa berdiri selamanya. Sekarang bilang tak bermaksud? Membuatmu bangkrut saja. Sudah terlalu murah. Perbuatan kalian pada putriku. Yang keyam itu. Mati ratusan kali pan. Tak akan cukup. Ayah, tak perlu banyak bicara. Masukkan mereka ke penjara. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Baik. Pengawal. Tangkap mereka semua. Siap. Lepaskan. Lepaskan aku. Yunzeng. Kita keluarga. Kau mau sekejam ini? Pada kami? Sudah kukatakan. Tak ada hubungan dengan keluarga Meng. Yunzheng. Ayah tak sengaja mematahkan kakimu. Jangan masukkan ayah ke penjara. Laksanakan. Ayah, masalah ini ingin ku selesaikan sendiri. Baik. Aku memang bersalah. Yunzheng. Aku tahu, kamu tak akan meninggalkan ayahmu. Masalah-masa lalu, biarkanlah berlalu. Ayah berjanji pada apapun yang kamu mau. Ayah akan berikan. Salahku adalah mempercayai ucapan sepihak. Mengira ayah angkat membeliku dari pedagang. Putus hubungan dengannya. Aku menyesal kembali ke keluarga Meng. Yunzheng, dengarkan penjelasan ayah. Kukatakan sekali lagi, kau bukan ayahku. TAPI. Berdasarkan ikatan darah yang tersisa. Aku bisa mengirim putri untuk menemanmu di penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Meng Yunzheng. Kau akan selalu milikku selamanya. Orang yang selalu kalah dariku meski kau berusaha mati-matian. Bergerak seperti ikan di darat. Orang tua kandungmu takkan pernah percaya padamu. Kau paham? Asal aku pura-pura menjadi korban perlakuanmu, mereka akan selalu berpihak pada sisiku. Jangan harap bisa melawanku. Jiao. Apa katamu? Ayah, suruh mereka lepaskan aku. Bukannya dulu ayah sayang padaku? Bukankah asal aku bilang, Meng Yunzheng menggangguku? Ayah langsung membelaku tanpa syarat? Rupanya kau teras membohongiku. Mengapa kau lakukan ini? Bukannya kau bilang aku satu-satunya putri keluarga Meng?
Tapi kau malah mengkhianati anak kandungmu sendiri? Kalau tak kujatukan dia, mana mungkin aku diakui di sini? Aku benar-benar buta, mempercayaimu selama ini, hingga mematahkan kaki anakku. Kami memperlakukanmu dengan baik. Kau tega memfitnah. Anak kami sendiri, kau tidak merasa bersalah? Kalian yang patahkan kakinya. Apa aku yang suruh? Salahnya ada pada kalian yang pilih kasih, memaksakan semua hal baik pada hanya untuk menjaga citra sebagai orang tua baik. Kau! Sekarang malah menyalahkanku? Pantas saja Meng Yunzheng tak mau mengakui kalian. Orang egois seperti kalian, yang hanya mementingkan diri, tidak layak jadi orang tua. Yunzheng. Ayah salah. Ibu juga menyesal. Ini semua salah ayah. Terlalu percaya pada kebohongan si gadis busuk. Maafkan ayah, kau harus memaafkan ayah. Sekarang baru sadar salah? Sudah terlambat. Kalian jual barang palsu, terlibat penipuan, menyuruh penculik melukai, menyuap dokter untuk operasi, ingin membuat tak bisa berdiri selamanya. Tunggu saja. Kalian akan menghadap minimal 10 tahun hukuman penjara. 10 tahun belum cukup. Kalian fitnah anak sendiri. Menyuap, merayu pria. Tu rasa. Lebih baik kalian jangan keluar merusak lagi. Yunzheng. Maafkan ayah dan ibu. Aku tak punya orang tua, kau salah orang. Yunzheng. Maafkan ayah. Ayah janji tak lagi. Lepaskan. Kalau janji bisa dipercaya, buat apa polisi? Bawa mereka ke penjara. Ini semua salahmu gadis jahat. Kalau bukan kau yang menghasut, mana mungkin aku mematahkan kaki anakku sendiri? Bagaimana mungkin dia memutuskan hubungan denganku? Aku sudah berbuat baik selama ini. Mengapa kau memisahkan aku dengan Yunzheng dan ibunya? Kenapa? Bawa pergi. Lepaskan aku. Pergi. Yunzheng. Yunzheng. Hadirin sekalian, acara investasi hari ini kita akhiri sampai di sini. Silakan pulang. Tenang saja. Aku akan cari pengacara terbaik. Tak perlu pengacara. Tapi untuk kejadian tadi, terima kasih ya. Kalau ada butuh bantuan, bisa cari aku. Oke deal. Sepertinya tak perlu aku perkenalkan kalian. Paman Yun. Lama tak jumpa. Kalian kenal? Dia itu Ashao, yang pernah kubicarakan. Tunanganmu yang baru pulang. Kenapa kau lupa? APA. Dia tunanganku. Halo, calon istriku. Minta bimbingannya. Jangan terlalu formal. Aku juga tak pernah mau menjadi tunanganmu. Apa? Bicarain keburukanku. Kenapa tidak keras-keras? Jangan dekat-dekat. Aku tak mau jadi tunanganmu. Sepertinya perjodohan ini sudah kalian setujui. Aku setuju tidak. Yunzheng. Ada apa ini? Nona, dari keluarga Meng. Yunzheng. Yunzheng. Lepaskan aku. Yunzheng. Yunzheng, ayahmu sekarang sudah di tahanan. Segera dihukum. Ibu mohon, tolong selamatkan ayahmu. Dia sudah tua, tak bisa dipenjara. Dia lagi. Ngikutin aku kenapa? Aku tidak ngikutin. Meski kau kasih bunga, aku tetap tak mau menikah arasan. Cepat ambil. Jangan mengganggu. Siapa bilang ini untukmu? Aku janji dengan Paman Yun. Aku duluan ya. Kalau kau suka, nanti aku juga kirim bunga. Siapa yang suka? Aku malah mau kau menjauh. Ayah. Zeng Zeng datang.
Aku baru 18 tahun, masih seperti kuncup bunga. Ayah tega menikahkan aku sekarang? Ayah, tentu tak tega. Kalau gitu batalkan perjodohannya. Kau tidak mau? Kamu bisa berteman dulu dengan Azhao. Azhao juga lulusan Dr. Tsinghua Peking. Kalau begitu, dia seniormu dulu. Suruh dia jadi pemandu untukmu. Aku nggak butuh. Kamu ngomong apa? Maksud, aku tahu harus bagaimana. Papa, jangan ikut campur. Baik. Xin Zhao, papaku bilang, Tuninggan kita dibetakan. Jangan dekati aku lagi. Paman Li, aku mau jalan-jalan sendiri. Lalu beritahu satpam, Qin Zhao dilarang masuk ke perusahaan mulai sekarang. Kalau ketemu dia, usir segera. Siap. Calon Pangantin Kejam Sekalia. Lia Tunangan. Nggak nyapa sama sekali. Tunangan apaan? Tunangan kita sudah batal. Yang mau menikahimu itu Meng Jiao Jiao. Jangan ganggu aku lagi. Cemburu nih. Siapa yang cemburu? Kamu mau apa sih? Sudahlah, nggak gangguin lagi. Aku perlu bicara. Nggak tertarik, dan nggak ada waktu. Dah. Kamu tahu nggak Meng Jiao Jiao sudah dibebaskan? Orang tuamu menyuruh orang patahin kaki. Buktinya jelas. Percy Dangan sebentar lagi. Tapi Meng Jiao Jiao, dia nggak terlibat langsung penculikan, kecurangan perusahaan, juga nggak ada hubungannya dengannya. Nggak lama lagi, dia akan bebas. Kamu tahu dari mana? Aku suruh orang awasi dia terus. Dia suka bersin. Dan posesif. Makanya, aku takut setelah keluar. Dia akan menyusahkanmu. Maksudmu apa sebenarnya? Butuh pengawal nggak? Gratis. Jangan buruk-buruk nolak. Kamu putri orang terkaya. Meski tolak tunangan dengan, akan ada orang lain. Me la marmu. Manding. Pakai aku sebagai tameng. Untuk menolak orang-orang jahat. Menurutku, Camilla yang jahat. Sifatmu semakin buruk. Nggak seperti waktu kecil yang imut dulu. Waktu kecil? Kenapa? Camus Lupaya. Kamu yang dulu tinggal sebelah rumah kakak Zhao. Dulu kamu panggil kakak Zhao. Jadis Zhao GG. Kok. Bisa lupa sama aku. Tapi aku ingat. Dulu kan kamu gendut. Hari ini, cuacanya bagus ya. Hari yang tepat untuk jadi pengawal Zheng Zheng. Yunzeng. Kamu datang ngapain? Yunzeng. Aku mohon, lepaskan papamu. Aku akan berlutut. Azal Camus le Pascandia. Apapun akan kulakukan. Wajah tembokmu ini bisa dipatenkan. Sudah begini. Mazi Berani, Minta Zeng Zeng. Ampuni sampah itu. Sudah. Jangan bicara lagi. Ayo pergi. Meng Yunzheng. Ayahmu dan aku sudah membesarkanmu. Sebagai balas jasa membesarkanmu, kau harus melepaskan dia. Jasa membesarkan? Kau melahirkanku. Membuanku. Lalu nyaris menghancurkanku. Ini bukan jasa, tapi siksaan. Ketika disebut muka tebal, Komala Manganga Pujian. terus-menerus menyombongkan jasa. Demi anak angkat itu, Kopatakan Kaki Yunzeng. kesalahan apa yang dia lakukan? Hanya karena terlahir sebagai putri keluarga Meng. Haruskah dia menderita begini? Kami sungguh tidak sengaja. Lalu, Zeng Zeng. Melapor pada suamimu pun tak sengaja. Jika harus menyalahkan, Salakan Suamimu Yangja. mulai sekarang, Jangan Minta Zeng Zeng Memon Lagi. Lagi pula. dulu kalian juga tak berniat melepaskan Zeng Zeng. Sekarang, apalagi berhak meminta maaf pada Zeng Zeng. Kemari. Uzirdia. Siap. Zeng Zeng. Zeng Zeng. Tak perlu marah pada orang seperti itu. Bagaimanapun juga, Ko juga disakiti oleh. keluarga kandungmu sendiri. Aku kasihan padamu. Ingin membela ketidakadilan. Terima kasih. Hanya terima kasih? Lalu kau mau apa lagi? Kukatakan dulu. Pertunangan kita sudah dibetakan. Kalaupun kau mengajukan pernikahan, aku tak akan setuju. Apa yang kau pikirkan?
Aku bukan orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bukankah kau? Aku hanya ingin bilang, Zeng Zeng. biarkan aku jadi bodyguard MU. Melin d'un Jimu, ok? Aku bisa. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku dan Paman Yun selalu khawatir tentang keselamatanmu. Takut terjadi apa-apa padamu. Jangan menolakku, ya? Karena kau sangat senggak. Baiklah, aku terima tawaran. Siap, Nona. Cake Xiao, aku benar-benar tak apa sendiri. Selama ini, bukankah kau selalu bersamaku dan tak ada apapun yang terjadi kan? Baiklah, aku akan meneleponmu begitu sampai rumah. Kau benar-benar cerewet. Meng Yunzheng. Akhirnya aku menemukanmu. Meng Jiao. Kenapa? Kakak terkejut melihatku? Aku sengaja datang mencari. Meng Jiao, Tenengla. Ini melanggar hukum. Kau mau masuk penjara? Masuk penjara? Kenapa harus? Baru saja mengirim orang tua kandungmu ke penjara, lalu berbalik dengan ayah angkatmu, bersenang-senang. Bahkan Gege Zhao juga berpihak padamu, bahkan ingin menikahimu. Sedangkan aku? Rumahku hilang. Tak bisa kuliah, bahkan tak bisa mencari kerja. Kenapa kau punya segalanya? Sedangkan aku tak punya apa-apa? Kenapa? Baiklah, Tenengla. Bicaralah baik-baik. Jangan bergerak. Bergerak, ku bunuh kau. Baiklah, aku tak bergerak. Jangan bergerak. Jangan sampai ketahuan. Aku akan memutar. Tongkat Meng Jiao. Bertindak sesuai situasi. Jangan biarkan dia menyakiti Zeng Zeng. Mengerti. Baik. Aku tak bergerak. Tenengla. Aku tidak bisa tenang. Karena aku tak bisa mengalahkanmu. Maka kau harus ikut denganku, pergi ke neraka. Zeng Zeng. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak Zhao. Kenapa kau menolong wanita ini? Padahal aku yang pertama bertemu dengan... Apa kau benar-benar lupa? Aku tak peduli siapa. Intinya, aku tidak mengizinkan menyentuh tunanganku. Jika begitu, maka kalian semua mati saja. Kakak Zhao, hati-hati. Kakak Zhao, kau tak apa? Jangan takut, kita akan segera mencari dokter. Aku tidak apa-apa. Saat seperti ini, kenapa kau masih keras kepala? Zeng Zeng. Comment khawatir concu? Sudah saat seperti ini, kenapa kau masih bercanda? Jangan menangis. Sebenarnya aku tidak terluka. Lalu perutmu? Aku benar-benar tidak apa-apa. Tidak percaya? Lihatlah, aku benar-benar tidak terluka. Kau gila ya? Kenapa kau berbohong padaku? Aku hampir mati ketakutan. Sudah. Jangan menangis. Aku berjanji mulai sekarang, tidak akan berbohong padamu lagi. Siapa yang mau masa depan denganmu? Nanti aku mau kuliah, aku juga mau cari pekerjaan bagus. Aku juga mau naik ke panggung yang lebih besar untuk menari. Kau siapa? Karena Zeng Zeng kita. Punya hal yang ingin dilakukan, maka lakukan saja. Aku akan menemani. Siapa yang mau ditemani olehmu? Lepaskan aku, Meng Yunzheng. Aku akan membunuhmu. Sebenarnya aku ingin bertanya pada kenapa kau selalu menentangku terus? Karena kau merebut segalanya dariku. Dulu ayah dan ibu hanya menyayangiku. Sejak kau pulang, mereka jadi lebih perhatian pada. Jika aku tidak melakukan sesuatu, cepat atau lambat aku akan diusir dari keluarga Meng. Kau terlalu banyak berpikir. Sebenarnya aku selalu merasa lega. Selama tahun-tahun aku tidak ada, kau bisa menemani mereka. Jangan berlagak, Meng Yunzheng. Di hatimu sama sekali tidak ada tempat untukku. Kau sudah lama ingin menggantikanku. Jika kau tidak percaya, Sadala.
Tapi sekarang sudah lebih baik. Kau bisa pergi ke penjara untuk menemani orang tua. Kupikir mereka pasti sangat ingin bertemu dengan... Bawa dia pergi. Biarkan dia mendekam di penjara. Ya. Lepaskan aku. Tenang saja. Kali ini, aku tidak akan melepaskan Meng Jiao Jiao lagi. Jadi, kartu pengalaman bodyguard kakak sudah habis masa berlakunya. Mulai sekarang tidak perlu mengikutiku lagi, kan? Selamat tinggal, kakak. Oh, bukan. Selamat tinggal selamanya. Tunggu sebentar. Awalnya aku ingin memberikan surat undangan teater nasional untukmu. Sepertinya kamu tidak membutuhkannya. Kamu dapat undangan teater nasional, kan? Cepat tunjukkan padaku. Bukan lagi yang tadi, selamat tinggal. Kalau tidak mau ya sudah. Ini. Aku tidak bilang tidak mau kasih. Surat undangan ini memang untukmu. Aku juga tidak membutuhkannya. Ajak aku berdansa. Témoin Meng Yunzeng. Akhir pekan ini kamu akan tampil di panggung teater nasional. Senang, quand? Apakah ini nyata? Ini adalah impianku selama ini. Akhirnya impianku jadi kenyataan. Terima kasih. Aku sangat senang. Baiklah. Kalau begitu, karena aku masih sedikit berguna, beri aku kesempatan untuk mengejar. Itu tergantung bagaimana kamu. Siap, Nona. Mari kita sambut penampil terakhir, Meng Yunzheng. dengan tarian Kelahiran Kembali. Dulu. Sayapku dipadahkan orang. Tersesat dalam kegelapan. Untungnya, keluarga dan teman-temanku tidak menyerah padaku. Mereka membawaku terbang melewati lautan penderitaan. Membuatku melihat harapan. Sejak itu, aku terlahir kembali.